Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan di sini saya Feral Arnoldo Kopesi akan memaparkan tokoh motivasi. Di sini tokoh motivasi yang saya pilih adalah Muhammad Hatta, di mana Muhammad Hatta ini merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta telah memberikan sumbangsi besar bagi negara tercinta melalui pemikirannya yang visioner dan perjuangannya yang tak kenal lelah. Perjalanan hidup Bung Hatta ini, dari masa kecil hingga menjadi wakil presiden pertama Indonesia, menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya ada peran dari Bung Hatta ini dalam perjuangan kemerdekaan. Di Belanda sendiri, Bung Hatta ini aktif dalam organisasi Perhimpunan Hindia Belanda atau PHB dan Perhimpunan Indonesia atau PI, di mana beliau mulai mencetuskan ide-ide nasionalisme serta kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta pun menjadi salah satu pemimpin pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di luar negeri. Lalu kembali ke Indonesia, di mana Bung Hatta bersama Soekarno dan tokoh-tokoh lainnya mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927. Bung Hatta juga aktif dalam berbagai kegiatan politik serta organisasi termasuk sebagai Ketua Kongres Pemuda II di tahun 1928, di mana diciptakan Sumpah Pemuda. Selanjutnya, sebagai perumus Pancasila, di mana Bung Hatta juga menjadi wakil ketua BPUPKI yang merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Peran Bung Hatta ini dalam perumusan Pancasila menjadi salah satu kontribusi terbesar bagi Indonesia. Masa muda serta pendidikan Muhammad Hatta. Masa kecilnya diwarnai dengan pendidikan agama serta moral yang kuat dari orang tua. Sejak dini Muhammad Hatta dibekali dengan nilai-nilai luhur yang kelak akan menjadi fondasi dari perjuangan. Selanjutnya ada pendidikan formal, di mana Bung Hatta mengenyam pendidikan di berbagai sekolah, mulai dari Sekolah Dasar Melayu hingga Mir Witgebreit Lager Onderwijs atau MULO setingkat SMP di Padang. Pendidikan formal ini tidak hanya memberikan pengetahuan akademik, tetapi juga menanamkan jiwa nasionalisme dalam diri Bung Hatta. Selanjutnya, studi di Belanda, di mana pada tahun 1921, Bung Hatta melanjutkan studinya di Belanda, di Universitas Erasmus Rotterdam, dan meraih gelar Doktor in the Staatswetenschappen atau Doktor Ilmu Pengetahuan Negara di tahun 1932. Pengalaman belajar ini memperluas wawasan Bung Hatta serta memperkuat komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Hatta sebagai pemimpin serta negarawan, di mana yang pertama itu menjadi wakil presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Soekarno ditunjuk oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Yang kedua, peran diplomasi, di mana Bung Hatta ini memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa penting, seperti perundingan Linggarjati dan perundingan Renville dengan Belanda, serta konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Kemampuan diplomasi Bung Hatta ini turut menentukan perjalanan Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Selanjutnya menjadi Perdana Menteri, Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, yang memberikan kontribusi besar dalam membangun fondasi negara Indonesia yang baru merdeka. Selanjutnya ada warisan serta pengaruh dari Bung Hatta. Yang pertama, Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia, di mana Bung Hatta ini dikenang sebagai Bapak Koperasi Indonesia dikarenakan atas peran dalam mendirikan dan mengembangkan gerakan koperasi di Indonesia.
Pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan menjadi landasan bagi koperasi sebagai pilar perekonomian di Indonesia. Lalu selanjutnya, ekonom dan pemikir, di mana Bung Hatta juga dihormati sebagai ekonom dan pemikir yang kritis dan visioner. Gagasan-gagasannya tentang demokrasi, keadilan sosial, dan ekonomi kerakyatan masih relevan hingga saat ini, menjadikannya salah satu tokoh intelektual terkemuka di Indonesia. Lalu selanjutnya, warisan bagi bangsa. Perjuangan, pemikiran, serta kepemimpinan Bung Hatta telah menjadi warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Sosok Bung Hatta juga terus dijadikan inspirasi bagi generasi muda dalam meneruskan cita-cita kemerdekaan dan membangun Indonesia yang sejahtera. Bung Hatta sebagai pejuang kemerdekaan serta negarawan. Yang pertama, pelopor gerakan nasionalisme, di mana Bung Hatta memainkan peran kunci dalam menggerakkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Yang kedua, sebagai arsitek Pancasila, sebagai wakil ketua BPUPKI, Bung Hatta turut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, diplomat ulung. Kemampuan diplomasi Bung Hatta terbukti ketika ia memimpin perundingan-perundingan penting dengan Belanda seperti Linggarjati dan Renville. Lalu yang keempat, pemikir ekonomi kerakyatan, di mana gagasan Bung Hatta tentang ekonomi kerakyatan, koperasi, serta keadilan sosial menjadi landasan bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya ada pengabdian Bung Hatta di masa pensiun. Yang pertama itu mengundurkan diri. Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956 dikarenakan memiliki perbedaan pandangan politik dengan Bung Karno. Selanjutnya, aktif pada sosial dan budaya. Di masa pensiunnya, Bung Hatta tetap aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta budaya dengan memberikan kontribusi pemikiran dan pengalaman bagi masyarakat. Selanjutnya, wafat serta dimakamkan. Bung Hatta ini wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata dan meninggalkan warisan yang abadi bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya di sini ada kata-kata dari Bung Hatta. Yang pertama itu, pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Dalam artian bahwa di sini Bung Hatta sendiri mempersiapkan regenerasi. Selanjutnya, membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna, di mana artinya sendiri itu membaca tanpa dipikirkan lebih lanjut, seperti membaca namun tidak mendapatkan intisari-intisari yang penting dari hasil bacaan tersebut. Selanjutnya, keberanian bukan berarti tidak takut, akan tetapi keberanian berarti menaklukkan ketakutan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.